Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandu Bukuh Kurniawan dengan NIM akhir 054. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi Fakultas Kualifikasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan robot Magican. Nah, pertama-tama apa sih robot Magican itu? Nah, bisa lihat kita ada datasheetnya robot ya. Nah, robot Magican. Nah, robot ini dapat multifungsi yang bisa digunakan dalam edukasi untuk dalam dunia industri ya. Nah, bisa digunakan untuk 3D printing, laser, serta menggambar atau menulis. Robot ini juga memiliki atau bisa decoding lebih dari 20 program. Nah, robot ini sendiri, sini robot ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Panjang lengan 135 untuk yang belakang, yang sini. Nah, ini adalah besar sudut yang bisa diakses oleh robot. Nah, ini axis base dari si lengan robot bisa diatur. Nah, ini adalah spesifikasi robot yang terdapat di datasheet ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita akan mencoba untuk menulis dengan aplikasi Dobot, yaitu Dobot Studio. Nah, kita ke menu Write and Draw. Nah, di sini kita bisa edit nama. Nah, kita coba masukkan nama saya tadi ini, udah. Nah, kita bisa atur juga namanya atau mau bold, underline, atau milih juga bisa. Nah, kita juga bisa sesuaikan font-fontnya ini. Nah, kita cari yang lain sesuai saja. Nah, ini kita oke. Nah, kita atur bisa mungkin jangan melebihi batas dari sudut si Dobot, dikarenakan nanti Dobot tidak bisa mencapai dari tulisan itu. Nah, tulisan ini kita bisa juga tambahkan shape yang mau kita masukkan. Nah, dari tulisan ini, nah nanti ketika robot Dobot itu terkonek dengan aplikasi ini, sebelumnya kita bisa pilih port dari Dobotnya, kita connect. Nanti akan ada namanya ini. Nah, ini line dari lengan robotnya itu. Ya, titik. Nah, ini dari sini. Nah, itu adalah titik koordinat dari lengan robot ujungnya. Nah, ini nih. Titik ujung ini dari sini di titik robotnya. Nah, kita bisa atur katakanlah kita bisa atur di sini. Yang penting tidak melebihi garis dari kerja dengan robot itu. Kita bisa atur di sini juga bisa. Nah, yang penting titik tengah ini kita bisa atur secara manual juga di dalam sini. Nah, kita bisa pencet tombol ini, kita pencet dulu, kita atur, kita paskan dengan gambar di sini tadi. Nah, kita titik tengahkan di sini. Nah, supaya Dobot bisa memulai kerja di lingkup ruangan ini. Nah, setelah situ, setelah ini jadi, nah sampai jangan keluar, kita bisa homing atau kalibrasi dari si Dobot itu sendiri untuk mengecek Dobot itu. Nah, kita homing. Setelah homing, kita bisa atur titik Y dulu, titik Y, sehingga titik Y itu mepet dengan lembar kerja kita yang akan kita tulis di sini. Nah,
kita bisa atur dengan operasi panel ini, atau bisa juga ke auto eject ini ya. Untuk lembar kerja ini mepet atau ujung dari pensil itu bisa nantinya menulis di lembar kerja itu. Setelah itu kita pilih start. Nah, berikut contoh video hasil dari pembuatan nama. Nah, kita ini titik tengahnya. Nah, titik tengah dari lembar kerja. Robot akan mulai menulis. Bisa kita cepatkan ya. Nah, usahakan lembar kerja yang dipakai untuk hasil tulisan itu rata ya, sehingga tulisan itu atau titiknya itu tetap sama. Nah, karena kenapa kalau nanti ada yang bikin bergelombang, akan dapat lihat di video ini akan tulisan itu tidak akan tertulis lah katakanlah, karena sedikit ada sekungan di lembar kerja kita. Nah, dapat lihat di sini angka 4-nya itu menunjukkan, nah itu karena lembar kerja sedikit melengkung ke bawah. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa gunakan dot ini untuk atau menggambar ya, menggambar line atau apa. Nah, kita ke teaching and playback. Nah, sini kita bisa mengatur dengan robot itu dengan titik-titik yang kita sesuaikan. Nah, di sini ada poin-poin. Nah, ini ada move join atau ini move linear. Nah, ini jam. Nah, ini kita bisa atur dari tangan robotnya. Nah, kita juga bisa atur tadi. Nah, kita atur tangan robot ini dengan tombol ini. Nah, tombol ini kita klik. Nah, kita paskan dari titik ujung sini. Tek. Nah, nanti otomatis di sini akan muncul titik-titik koordinat, yaitu X, Y, Z, dan R. Nah, akan muncul. Setelah muncul, kita lanjutkan ke titik gerakan yang kedua. Nah, kita bisa atur dari sini. Nah, kita klik lagi, kita atur ke titik sini. Tik. Nah, nanti otomatis titik poin. Nah, ini juga akan tampil lagi ke yang kedua. Atau juga bisa kita gunakan operasi panah. Nah, di sini kita bisa atur mungkin maju mundur dengan robot. Kita bisa pakai X atau X min. Nah, X plus untuk lebih maju namanya. Terus yang X min untuk mundur. Dan untuk Y plus itu untuk ke kanan, dan Y min untuk ke kiri, dan Z ini untuk gerakan ke atas bawah. Nah, setelah itu kita bisa atur titik-titik tadi, kita bisa edit. Setelah itu kita bisa start untuk mencoba gerakan yang kita hasilkan di sini tadi. Nah, berikut contoh videonya. Nah, di sini setelah kita menentukan titik tadi, koordinat-koordinat yang di sini tadi, nah maksud style yang kita pakai, kita buat, kita pakai move join. Nah, ini untuk membuat garis melengkung tadi. Nah, kita bisa menginvestasikan di lembar kerja. Contohnya, kita akan membuat garis melengkung. Nah, set di titik sini, tit. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa tadi membuat move linear. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilainya, nah, sehingga akan menghasilkan seperti ini.
Nah, setelah dari gambar tadi kan, melengkung. Nah, kemudian kita buatkan perintah untuk membuat garis linier, garis lurus. Nah, berikut kita start. Nah, kita buat set. Nah, dia akan membuat garis lurus sehingga akan membentuk uh, sebuah gambar itu kan melengkung atau garis. Gitu. Oke, jangan lupa tadi untuk di booming ya sebelum memulai start lembar kerja ini. Oke, selanjutnya kita coba robot ini. Nah, implementasi dengan bahasa. Nah, bahasa sini programming bahasa ini. Nah, kita coba menggunakan dari uh, bahasa itu sendiri. Nah, ini dari si web dopetnya sendiri. Nah, di sini digunakan untuk gerakan-gerakan dari dopet itu sendiri yang sehingga menghasilkan teaching seperti teaching dan playback ini tadi ya. Nah, namun dalam kondisi praktikum kemarin dapat mengalami sedikit masalah. Dapat tidak bisa menerima program entah itu kenapa, mungkin sedikit ada kerusakan dalam sistemnya debot. Nah, dan dalam percobaan kemarin kita coba menggunakan robot RNV. Nah, dari hasil tadi kita sebetulnya mendeteksi gerak tangan yang mana ketika tangan ini membuka dia kondisinya tuh 0 dan ketika menutup itu 1. Nah, fungsinya apa? Ini untuk inisialisasi yaitu vakum. Ketika membuka vakum off dan ketika menutup itu vakum aktif sehingga menyedot. Kemudian eh, tangan, nah tangan ini menggerakkan posisi dari gerak si robot itu sendiri. Sehingga gerakan robot bisa digerakkan lewat tangan. Nah, mungkin berikut contoh dari apa namanya hasil dari codingan gerak tangan itu sendiri dulu ya, sebelum kita implementasikan ke lengan robot. Berikut codingannya. Nah, berikut codingan dari kamera untuk tambahkan CV2 mendeteksi gerak tangan itu sendiri ya. Ketika dia mengepal itu aktif 1, ketika membuka itu 0. Sebenarnya kita matikan kamera terlebih dahulu. Oke, mati, kita coba. Nah, lihat. Nah, sini membuka statusnya itu 0. Ini kita mengepal itu 1. Nah, titik dari sini garis singgung dari antar garis ini. Nah, di sini adalah titik koordinat dari X sama Y. Ketika kita geser itu 1000. Nah, sini. Nah, nanti kita konversikan dengan yaitu gerak robot itu sendiri ya. Ketika di sini geser, nah, yang kemarin kita coba implementasikan ya. Oke. Nah, dan kita implementasikan dengan robot RNV karena robot-robot tidak bisa. Nah, di sini saya codingan dari robot RNV itu sendiri ya. Sebelumnya kita bahas dulu codingan dari kamera sendiri. Nah, kita mengatur resolusi dari lebar kamera tadi. Ini saya si webcam. Nah, kita menggunakan bawaan
kita pilih 0, jika kita pakai extension mungkin bisa 1. Nah, dan di sini adalah letak tangan atau nanti titik tengah tadi, dan ini garis merah melalui titik tangan. Nah, garis tadi, kemudian tiji tangan mengepal atau tidak, dan ini status tangan yang kita hasilkan. Nah, dan ini adalah codingan untuk implementasi tangan tadi ke robot RNV. Mungkin berikut video yang hasilnya dulu ya. Nah, berikut hasil video dari implementasi gerak tangan tadi ke robot RNV. Sebelumnya akan homing untuk kalibrasi. Nah, kemudian kalau itu gerak tangan, posisi kanan akan dia akan geser ke kanan, ketika kiri akan geser ke kiri. Nah, dalam percobaan kemarin, untuk rel dari si robot RNV atau motor yang menggerakkan robot ke kanan ke kiri itu kurang stabil ya dikatakan, karena kan mungkin harus ada codingan PID untuk gerak si motornya itu. Nah, di sini bisa dilihat kecepatan. Nah, kecepatan dari si gerak motor itu bisa diatur. Nah, kemarin dalam video tadi, nah, di sini masih menggunakan frame rate yaitu 140 ya. Frame rate, nah, rata-ratanya itu 140. Nah, kita bisa atur di sini. Nah, kemarin saya coba-coba terus karena terlalu menyendat atau hidup mati hidup. Nah, karena mungkin atau bisa jadi dari proses pengiriman data itu sendiri ya. Saya belum bisa menemukannya. Kita bisa atur. Kita juga bisa atur juga parameter ini secara manual ketika sudah terkonek. Nah, kita bisa sini menggunakan keyboard tombol plus untuk menambahkan setiap pertambahan itu 10. Nah, dan untuk menguranginya kita menggunakan keyboard itu minus. Nah, pengurangannya 10. Nah, ini juga bisa diatur minimal dan maksimal Z sama E-nya ya. Nah, di sini maksimal Z naik turun. Nah, itu di debitnya itu 10 sampai 190. Nah, dan E-nya relnya itu bisa kanan kiri dari 0 sampai 300. Di kiri 0 sampai 300. Nah, di sini codingan untuk yaitu vakumnya. Nah, di sini status vakum. Ketika dia tadi mengepal, dia akan aktif. Ketika dia membuka, dia akan mati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang percobaan debat majikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam praktikum. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.